pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita nyanyikan pujian kita. Ini telingaku Tuhan. Ini telingaku Tuhan, curahkan isi hatimu. Aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami anak-anakmu datang lagi ke hadapan hadirat-Mu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus urapi kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang kami baca. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamainya dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Nah, baik adik-adik, amin buat kebenaran firman Tuhan. Oke, saya berikan judul renungan kita pada pagi hari ini, yaitu Allah Sang Penepati Janji. Nah, adik-adik, kalau kita baca dari ayat yang pertama, ayat 1 sampai yang 4, di situ Lukas memberitahukan bahwa apa yang dia tulis ini semuanya benar. Dan di ayat yang ke-5 sampai yang ke-25 itu berbicara tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dia adalah orang yang membaptiskan banyak orang pada waktu itu, dan juga dia salah satu orang yang membaptiskan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kakek sampaikan tentang judul renungannya, yaitu Allah Sang Penepati Janji. Hari ini kakek akan bagikan 3 poin bagaimana cara Allah menepati janjinya. Yang pertama yaitu
Allah memakai orang-orang yang setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dari papa mamanya Yohanes, yaitu Sakaria dan Elisabet, kalau di ayat yang ke-6 Alkitab mengatakan keduanya adalah benar dan hidup di hadapan Tuhan, menuruti perintah Tuhan dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Seperti yang Kak saya bilang tadi ya, mereka adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, dari sekian banyak orang yang ada pada zaman itu, Tuhan memilih Sakaria dan Elisabet untuk menggenapi janjinya karena mereka hidup setia di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, marilah kita tetap hidup setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, dan kakek saya percaya setiap janji Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara Allah menepati janjinya, yaitu yang kedua, Allah tidak mau kita meragukan kuasa Tuhan, khawatir bahkan tidak percaya akan apa yang Tuhan sudah janjikan. Seperti dari Sakaria di ayat yang ke-18, Tuhan Sakaria mengatakan, bagaimana aku tahu aku sudah tua, aku sudah lanjut umur, istriku juga sudah mandul, tidak bisa memiliki anak. Tapi malaikat Gabriel katakan, ini mengapa kamu tidak percaya bahwa ini kebenaran yang akan dinyatakan. Nah, Sakaria mulai meragukan kuasa Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau kalau kita ragu atau khawatir atau tidak percaya dengan janji Tuhan, ya kan? Apapun yang Tuhan sudah janjikan, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara Allah menepati janjinya kepada Kak Kesya, bahkan adik-adik SD Kristen Elim semuanya, yaitu yang ketiga yaitu Allah memberi lebih bahkan terlampaui dari apa yang kita doakan. Mungkin adik-adik saat ini bergumul tentang sesuatu, mungkin masa depan atau apapun, mungkin adik-adik doakan yang sedang adik-adik gumuli, tapi suatu saat Tuhan memberikan lebih dari apa yang adik-adik minta. Seperti Nabi Sakaria dan istrinya, mereka meminta anak. Mungkin bagi mereka meminta anak yang biasa saja atau seorang anak yang biasa, tapi Tuhan memberikan mereka anak yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Bahkan kelahiran Yohanes Pembaptis ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Bahkan dia yang akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Tuhan akan memakai luar biasa kehidupan Yohanes. Mungkin ini suatu hal yang luar biasa bagi kehidupan Sakaria dan istrinya. Bahkan dia memiliki anak-anak, dia memiliki Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan. Bahkan dia juga yang membaptiskan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Nah, baiklah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Barulah kita mau belajar dari kelahiran Yohanes Pembaptis ini, yaitu bagaimana cara Allah menepati janjinya, yaitu yang pertama, Allah mau memakai orang-orang yang setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi marilah kita tetap setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua yaitu jangan pernah ragu atau khawatir atau bimbang, bahkan tidak percaya dengan janji Tuhan, ya kan? Dan yang ketiga yaitu apapun yang kita doakan selama ini, apapun yang kita minta, Tuhan akan memberi lebih dari apa yang kita minta. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang Tuhan yang telah kami dengar. Roh Kudus mampukan kami agar kami dapat mengerti dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Tuhan berkati anak-anak SD Kristen Elim baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat. Roh Kudus berikan mereka hikmat agar mereka mengerti dalam setiap pembelajaran yang diajarkan di sekolah, ya Bapak. Bahkan Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, pergumulan mereka, masa depan mereka, kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Kami juga berbuat guru-guru SD Kristen Elim semuanya, Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan kesetiaan dalam membimbing anak-anak SD Kristen Elim. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.